Halo, Shalom, salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Rickson, tapi panggil saja Om Rix. Saya ini YouTube dan podcast saya yang pertama. Kami Om Rix akan ngajak kamu semua bagaimana hidup senang ala Om Rix. Salah satunya adalah dengan membaca koran cetak. Kebiasaan Om yang sudah puluhan tahun. Hari ini, Kamis 29 Juli 2021, Om baca ini Kompas, harian Kompas. Headline-nya ada foto dengan caption Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah bergaya bak bidaragawan setelah tampil dalam kelas 73 kg putra cabang angkat besi Olimpiade Tokyo 2020 di Tokyo International Forum Jepang, Rabu 28 Juli 2021. Rahmat menambah perbendaharaan medali kontingen merah putih dengan merebut medali perunggu. Beritanya, kejutan ala Rahmat di cabang angkat besi. Tokyo Rabu, lifter muda kelas 73 kg Indonesia Rahmat Erwin Abdullah, 20 tahun, mengukir kejutan di Olimpiade Tokyo 2020 di Tokyo International Forum hari Rabu 28 Juli 2021. Walau berlaga dari grup B yang semua non-unggulan, lifter asal Makassar, Sulawesi Selatan itu merebut medali perunggu dengan total angkatan 342 kg dan hanya bisa dilampaui dua lifter senior grup A. Kejutan Rahmat menunjukkan keberhasilan regenerasi atlet angkat besi Indonesia. Capaian Rahmat ini spektakuler. Jarang terjadi lifter di grup B merebut medali, kecuali lifter Korea Utara, Om Yun Chol, meraih emas kelas 56 kg di Olimpiade London 2012, ujar Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Hadiwi Harja, Rabu. Begitu beritanya. Terima kasih, Mas Rahmat. Lanjutkan perjuangan. Ini merupakan posisi per hari ini sampai kemarin. Perolehan medali di Tokyo, Indonesia sudah mencapai 2 medali perunggu dan 1 medali perak, jadi total 3 medali. Sebelumnya, medali perak dicapai oleh lifter Indonesia Eko Yuli Irawan melakukan angkatan snatch dalam kelas 61 kg putra grup A. Pada hari Minggu 25 Juli 2021, Eko Yuli berhasil mempersembahkan medali perak dengan total angkatan 302 kg. Jempolan Mas Eko Yuli menuju Paris 2024. Dan medali pertama Indonesia dicapai oleh Windy Cantika Aisyah, baru 19 tahun. Ini ada beritanya di Kompas hari Minggu 25 Juli 2021. Strategi cantik Cantika. Darah petarung mengalur di dalam tubuh Windy Cantika Aisyah. Atlet 19 tahun itu pantang menyerah. Bangkit setelah positif COVID-19 untuk meraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Mbak Cindy, Mbak Cantika, Mbak Aisyah, aduh 3 nama ini, betul-betul cantik prestasinya, sesuai namanya, sesuai orangnya. Jempolan, terima kasih. Dia, Mbak Cantika merupakan kontingen Indonesia yang pertama mendapatkan medali perunggu di Olimpiade. Ngomong-ngomong Olimpiade, ini Olimpiade Tokyo 2020 namanya, tapi sekarang tahun 2021, tapi disebut namanya tetap tahun 2020. Olimpiade Tokyo yang tertunda setahun akibat pandemi dibuka lewat pesta sederhana syarat makna
pada hari Jumat 23 Juli 2021. Api dari obor Olimpiade itu diharapkan menjadi simbol bangkitnya asa. Ini Om kutip dari Kompas 23 Juli. Nah, Indonesia di Olimpiade Tokyo mengirimkan kontingen untuk 8 cabang olahraga dan 28 atlet, yaitu bulu tangkis 11 atlet, angkat besi 5 atlet, panahan 4 atlet, atletik 2 atlet, renang 2 atlet, dayung 2 atlet, menembak 1 atlet, dan selancar ombak 1 atlet. Ini angkat besi sampai hari ini, Kamis 27 Juli sudah menyumbangkan 3 medali, 1 perak dan 2 perunggu. Luar biasa. Baik, kita teruskan membaca koran hari ini 29 Juli 2021 dari Kompas, masih di halaman pertama. Ada berita COVID-19, penerima vaksin lebih leluasa. Dari Kuwait, sejumlah negara mulai menerapkan mobilitas selektif bagi warganya. Bagi mereka yang sudah divaksin, pemerintah memberikan ruang mobilitas sosial yang lebih longgar. Sementara bagi yang belum, pemerintah membatasi ketat, bahkan melarang mobilitas sosialnya. Kebijakan ini antara lain mulai diterapkan pemerintah di negara-negara Arab. Pemerintah Kuwait misalnya pada hari Selasa 27 Juli siang waktu setempat mengumumkan hanya orang yang sudah divaksin yang boleh pergi ke luar negeri. Kebijakan yang berlaku per 1 Agustus 2021 ini hanya dikecualikan bagi warga berusia di bawah 16 tahun, perempuan hamil, dan orang yang secara medis tidak bisa divaksin. Kebijakan serupa diterapkan Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Senin 26 Juli mengumumkan larangan bagi warga yang belum divaksin mengunjungi fasilitas pemerintah, menghadiri kegiatan di luar rumah, dan menggunakan angkutan umum. Aturan ini juga berlaku di masjid. Siapapun dilarang masuk masjid jika belum divaksinasi. Ketentuan ini berlaku lebih ketat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Demikian beritanya. Jadi di negara-negara Arab udah divaksin, lalu boleh bisa masuk masjid. Kita lanjutkan berita yang lain dari harian yang sama, harian Kompas. Kita mencari berita-berita yang menyenangkan kita, berita-berita senang. Baik, ini dari harian Kompas di halaman 4, internasional. Ini ada berita donasi ginjal untuk hubungan yang lebih baik. Jadi berita tentang Palestina Israel, ini ada foto dengan caption Idit Harel Segal, 50 tahun, seorang wanita, sewarga Israel yang mendonorkan ginjalnya kepada seorang anak Palestina yang tinggal di jalur Gaza. Berpose di rumahnya di Esar, Israel Utara, Selasa. Bagaimana ceritanya? Baik, mari kita baca. Tahun ini, saat usianya memasuki setengah abad, Idit Harel Segal, warga Israel, tidak berpikir akan mendapatkan kado ulang tahun seperti layaknya orang yang tengah bersuka cita mensyukuri hari kelahirannya. Sebaliknya, dia memilih memberikan hadiah kepada orang lain yang membutuhkan. Hadiahnya pun tidak main-main, mendonorkan satu ginjalnya kepada seorang asing. Setelah berbulan-bulan, Segal mendapatkan kabar bahwa calon penerima ginjalnya adalah seorang anak balita laki-laki Palestina yang tinggal di jalur Gaza. Calon penerimanya masih berusia sangat muda, 3 tahun. Ketika mengetahui identitas bocah itu, Segal menyimpan detailnya untuk dirinya sendiri selama berbulan-bulan.
Saya tidak memberitahu siapapun. Saya berkata, jika reaksi terhadap donasi ginjal ini begitu keras pada diri saya, bocah Palestina itu pasti akan mendapatkan reaksi lebih keras lagi, ujar Segal. Keputusan Segal mendodorkan ginjalnya menyebabkan keretakan dalam keluarganya. Suaminya dan anak tertuanya yang berusia 20 tahun menentang keinginan Segal. Ayahnya juga menolak keras rencana tersebut dan tak mau lagi berbicara dengannya. Keluarga saya sangat menentang rencana donasi ini. Semua orang menentang, suami saya, adik saya, dan suaminya. Dan orang yang paling tidak mendukung adalah ayah saya. Mereka khawatir dengan keputusan ini, ujar Segal. Selanjutnya, Segal menyempatkan menuliskan sebuah surat untuk sang bocah dan keluarganya. Surat ini mungkin akan diberikan oleh sang ayah kepada anaknya ketika sang anak sudah dewasa nanti. Kamu tak mengenal saya, tetapi kita akan segera menjadi sangat dekat karena ginjal saya akan berada di dalam diri kamu. Saya berharap dengan sepenuh hati operasi ini akan berhasil dan kamu akan hidup panjang, sehat, dan bermakna. Tulis Segal dalam suratnya. Kini, perlahan orang-orang terdekatnya mulai mengerti keputusannya mendonorkan ginjalnya kepada seorang bocah Palestina. Menjelang operasi, ayah Segal yang pernah memutuskan tak mau berbicara kepadanya, nelpon. Saya tak ingat apa yang dia katakan karena dia menangis, ujar Segal. Segal memberitahu ayahnya sekali lagi bahwa ginjalnya akan diberikan kepada bocah Palestina. Untuk sesaat, ada keheningan. Lalu ayahnya berkata, baiklah, bocah itu harus hidup. Demikian beritanya. Mungkin kita bisa mengambil bahwa di dalam banyak hal yang terlihat begitu sulit, kita boleh juga melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Berikutnya, kita akan membaca dari harian Pos Kota hari ini, 29 Juli. Halaman pertama ada foto Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Fadil Imran saat meninjau pelaksanaan vaksin Merdeka di SMK Satria Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Judul beritanya, Kapolda Metro, 17 Agustus seluruh warga telah divaksin. Hingga saat ini sebanyak 900 RW di DKI pencapaian vaksinasinya masih rendah. Polda Metro Jaya pun melaksanakan program vaksinasi Merdeka bersama Pemprov DKI. Sasarannya adalah warga yang berada di permukiman padat penduduk. Selain itu, cakupan wilayahnya yang tingkat partisipasi warganya untuk vaksin masih rendah. Kapolda mentargetkan pada 17 Agustus 2021 saat hari kemerdekaan, seluruh warga DKI Jakarta telah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Gitu beritanya. Lanjutkan, Jenderal. Semangat! Masih di halaman pertama, berita lainnya, Pasar Tanah Abang boleh buka sampai pukul 15.00. Pengunjung hanya 50%. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, pemerintah mengizinkan tempat perniagaan beroperasi, salah satunya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasar Tanah Abang boleh dibuka, tapi harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penularan karena kegiatan sektor ekonomi, kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasminto dalam keterangannya Rabu 28 Juli. Semangat ya, jualan terus. Berita lainnya, ini
di harian Kompas. Pagi ini, hari ini ada berita, ada foto juga pasangan Indonesia Marcus dan Kevin Sanjaya. Dengan judul Marcus Kevin waspada duel lawan pasangan Malaysia. Laga perempat final cabang bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 sektor ganda putra dan ganda putri akan digelar pada hari Kamis di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo. Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan ditantang Aaron Chia dan Soh Woi Wik asal Malaysia. Dari rekor pertemuan kedua pasangan ini, Marcus Kevin unggul atas calon lawannya. Tapi kita juga baru dapat berita saat ini, Marcus Kevin kalah dari pasangan Malaysia. Tapi tentu tidak menyurutkan semangat. Tetap semangat ya Marcus Kevin. Luar biasa. Nah, ini ada berita di halaman 9 Pos Kota hari ini. Mensos Risma geram dana bansos disunat saat sidak ke Karangtengah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini geram mendengar adanya pemotongan atau penyunatan dana bantuan sosial bansos dari penerima program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Beritanya di bawah, Risma sengaja melakukan inspeksi mendadak sidak ke wilayah tersebut untuk melihat penyaluran bansos untuk penerima PKH, Program Keluarga Harapan. Namun tak disangka para penerima bansos tersebut mengaku dana bansos yang diterimanya dipotong. Tak pelak Risma langsung geram. Dana kamu dipotong oleh siapa? Sebut namanya. Ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti. Kata mantan wali kota Surabaya ini kepada bansos, kepada penerima bansos. Risma meminta masyarakat harus berani mengungkap oknum pemain bansos. Apalagi dirinya sempat menjadi sasaran isu tidak menyenangkan terkait penyaluran bansos. Itu beritanya. Om pikir lanjutkan Bu Risma, semangat, harus dicek terus. Tapi mungkin Bu Risma boleh merenungkan atau mempertimbangkan, mungkin masyarakat takut ya ngasih tahu siapa yang motong-motong. Karena pada takut juga, nanti kalau dikasih tahu bulan depan nggak dapat bansos lagi. Tapi lanjutkan, karena memang kita harus saling tolong-menolong di masa pandemi ini. Nah, di halaman 11, Pos Kota juga menuliskan, Pemprov DKI izinkan salon buka. Karyawan dan pengunjung wajib sudah vaksin. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh karyawan usaha salon atau barbershop dan juga pengunjungnya untuk menunjukkan surat vaksinasi di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3-4 se-Jawa Bali. Kegiatan usaha salon atau barbershop yang berada pada lokasi tersendiri diizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan lebih ketat, di mana karyawan dan pengunjungnya diwajibkan sudah melakukan vaksinasi. Demikian beritanya, jadi kita sudah boleh ke Pasar Tanah Abang, sudah boleh ke salon juga. Buat manicure pedicure, jangan lupa vaksin dulu tapi. Demikian berita senang yang pertama dari Om Rix. Kita lanjutkan besok dan hari-hari selanjutnya. Hidup senang, hidup jempolan.